Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pencanangan penjenemaan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Total terdapat 31 lokasi rumah sehat untuk Jakarta tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai keputusan Anies mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat membingungkan masyarakat. Menurut Trubus, rumah sakit itu memang dikhususkan untuk tempat merawat orang sakit. Trubus menambahkan, penggantian nama tersebut tidak ada urgensinya dan tidak substansial, sebab permasalahan pokok dari rumah sakit tidak diubah sama sekali. Harusnya perubahannya itu pada tata kelola. Tata kelolanya harus makin transparan, akuntabel, dan cepat. Kan sekarang era digitalisasi, jadi harusnya makin cepat layanannya, kata Trubus, Kamis 4 Agustus 2022. Selain tak ada urgensi dan substansialnya, Trubus melihat kebijakan ini akan berdampak terhadap anggaran. Dia mengatakan bakal ada pemborosan anggaran perihal dokumen-dokumen penggantian nama tersebut. Dia menekankan hal yang menjadi masalah utama adalah pemerintah Provinsi DKI perlu mengoptimalisasi pelayanan dan membantu masyarakat miskin. Jadi, masalah yang paling utama optimalisasi layanannya. Masyarakat miskin kan cuma dijamin oleh BPJS. Kalau Pemprov punya duit, digratisin aja masyarakat miskin, kata Trubus. Sorotan lain muncul dari peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Rahardjoti. Wasisto menganggap tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD menjadi rumah sehat mengandung motif politik. Menurutnya, Anies ingin mendekati kelompok akar rumput melalui kebijakan tersebut. Wasisto menjelaskan, kebijakan mengganti nama rumah sakit ini bertujuan mendekati masyarakat kelas bawah. Anies ingin menunjukkan saat ini di Jakarta tidak hanya kalangan mampu saja yang bisa ke rumah sakit, tapi juga menengah ke bawah. Sehingga diberi labelnya rumah sehat, itu sebagai bagian dari upaya untuk bisa menarik simpati atau empati. Jadi, ini lebih upaya Pak Anies untuk menarik simpati akar rumput, ujar Wasisto saat dikonfirmasi Jumat 5 Agustus 2022. Kendati demikian, mengganti nama rumah sakit menjadi rumah sehat ini dinilainya belum cukup untuk dijual pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Ia menilai Anies harus melakukan sesuatu yang lebih besar di sisa masa jabatannya ini. Paling tidak kan, dengan adanya beban nomenklatur rumah sakit ini menjadi upaya Pak Anies untuk memperkuat posisi beliau dan juga penerimaan sosial terhadap beliau. Selain itu, Wasisto menilai jika memang Anies ingin maju dalam Pilpres mendatang, maka memang sudah saatnya untuk mendekati kelompok akar rumput. Artinya, Anies harus menarik simpati kelompok kecil seperti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, generasi milenial, dan penghuni kawasan miskin kota. Jadi, ini lebih pada bagaimana Anies kembali ke akar, ke masyarakat, daripada membangun hal yang sifatnya monumental. Karena itu, penting bagaimana untuk merekatkan emosional, daripada membangun infrastruktur sana-sini, pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, turut angkat bicara mengenai perubahan nama sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD menjadi rumah sehat yang menjadi kebijakan baru Gubernur Anies Baswedan. Menurut Pras, daripada mengganti nama seperti mengganti nama jalan dan istilah RSUD, Anies diminta untuk memunculkan terobosan program pembangunan atau pelayanan yang berdampak langsung ke masyarakat. Bukan cuma ganti-ganti nama, kemarin nama jalan, sekarang nama rumah sakit. Stop deh, bikin kebijakan ngawur, kata Pras dalam keterangan tertulis, Kamis 4 Agustus 2022. Pras mengaku tergelitik dengan perubahan istilah yang diinisiasi Anies untuk mengganti istilah RSUD. Menurutnya, sudah sejak dulu semua orang mengetahui rumah sakit adalah lokasi untuk mengobati penyakit. Terlebih, kata dia, penamaan rumah sakit sudah tertera jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Jadi, memang aturannya di pasal 1 jelas namanya rumah sakit.
Dari dulu kalau kita sakit, kemana sih larinya? Ya ke rumah sakit. Memang namanya rumah sakit ya untuk mengobati penyakit. Logikanya kan begitu. Kalau sudah sehat ya kerja, beraktivitas kembali, kata Pras. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Jakarta masih memiliki segudang masalah yang perlu penanganan segera, seperti presentase angka kemiskinan yang terus merangkak naik, kemudian permasalahan kampung kumuh di tengah kota yang juga belum terselesaikan. Ini Jakarta loh, lihat tuh tanah tinggi, terus Johar. Mereka itu perlu sentuhan pemerintah, butuh solusi dengan program-program yang baik, bukan ganti-ganti nama begitu. Itu enggak dibutuhkan masyarakat, ujarnya. Kritikan lain muncul dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali. Grace ikut menyoroti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Melalui kanal YouTube Cokro TV, Grace Natali menilai kebijakan yang dibuat oleh Anies tersebut terlalu tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Nanti kalau banyak diprotes, baru deh diubah kebijakannya. Puyeng kan? Ucap Grace dalam kanal YouTube Cokro TV yang dikutip Jumat 5 Agustus 2022. Sebenarnya Grace memaklumi masa jabatan Anies yang tinggal sebentar lagi. Namun anggaran sudah habis. Jadi menurut Grace, Anies tidak mungkin bisa membuat program monumental, melainkan membuat ide-ide yang cukup aneh. Yang bisa dilakukan Anies adalah membuat ide-ide aneh, lanjut Grace. Lebih lanjut lagi, Grace mengungkapkan kebijakan merubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat tersebut dirasa cukup aneh baginya. Grace pun menyangka kebijakan yang diambil oleh Anies ini hanya semata untuk pencitraan dirinya, bukan untuk mengubah mindset masyarakat. Nampaknya bukan untuk memotivasi atau mengubah pola pikir masyarakat, melainkan semata-mata untuk panggung pencitraan agar namanya terus disebut media, imbuh Grace. Terkait hal tersebut, Grace menyebutkan kebijakan Anies mengubah nama rumah sakit menjadi rumah sehat ini memunculkan banyak polemik baru. Perubahan nama rumah sakit ini menyebabkan banyak masalah baru. Pertama, menyalahi undang-undang, tutur Grace. Grace meminta DPRD untuk turun tangan mengatasi hal ini karena menurutnya Anies telah menyebabkan kegaduhan. Oleh karena itu, pihak terkait harus turun tangan, terutama DPRD. Minimal, Anies perlu dipanggil karena membuat kegaduhan, pungkas Grace. Grace menilai harusnya Anies membuat kesan yang baik di akhir masa jabatannya. Hingga saat ini, belum ada tanggapan dari Anies Baswedan terkait sindiran yang dilontarkan oleh Grace Natali tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, Anies Baswedan telah berbicara pada dirinya sebelum melakukan perubahan tersebut. Sudah sempat berbicara dengan saya, sudah sempat berbicara dengan kami, kata Budi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis 4 Agustus 2022. Menurut Budi, Pemprov DKI hanya mengubah logo dan nama branding menjadi rumah sehat. Sementara akta legal tetap rumah sakit, sehingga tidak ada aturan yang diubah atau dilanggar. Mesti dibedakan nama legalnya, apa nama brandingnya. Misalkan, ada rumah sakit pakai hospital. Jadi, kalau dilihat logonya apa hospital, tapi di aktanya tetap pakai rumah sakit. Jadi, update yang disampaikan kepada kami secara legal itu tetap rumah sakit. Buat kita, yang penting akta legalnya pakai apa, jelas Budi. Menurut Budi, perubahan nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat hanya sebatas logo saja. Di situ seperti perubahan logo sehingga memberikan pesan. Logo itu kan artinya memberikan pesan, kata dia. Saat ditanya soal urgensi perubahan nama rumah sakit, Budi menyebut hal itu sesuai selera masing-masing. Kemenkes tidak bisa mengatur, itu masing-masing lah. Selera logo masing-masing. Kalau wartawan mau logo majalahnya, masa Menkes yang atur? Pungkas dia.